Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman aluhi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wala yadhiqa Rasulallahi zahuka bi idhil karimu tazalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqnati min zalatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La'ala rahmatar Rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ni'matal iman wal islam wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'in wal imkam. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'ahum linas. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Jamaah kuliah subuh Masjid Jami Nurul Ikhwan rahimakumullah. Setelah kita awali dengan salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita buka kuliah subuh dengan umul kitab surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah keberkahan majlis ilmu kuliah subuh ini agar mendapatkan ridha-Nya Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri kita sekalian. Fatihah ilahut Nabi Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian,
Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, pencipta alam semesta ini, memiliki banyak nama. Allah memiliki 3.000 nama. Yang 1.000-nya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, dan 1.000 lagi nama Allah diberikan kepada seluruh malaikat-malaikatnya untuk mentakdiskan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah. Kemudian ada 300 nama Allah tertulis pada kitab Zabur. Zabur ini kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. 300 lagi nama Allah tertulis pada kitab Taurat. Kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan 300 lagi nama Allah tertulis pada kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa putra Maryam. Ada 99 nama Allah tertulis pada Al-Quranul Karim yang kita kenal Asmaul Husna, yang sebentar akan kita kaji tentang satu demi satu tentang nama-nama Allah yang baik itu. Dan satu nama Allah ditaruh di setiap hati manusia. Siapapun orangnya, apapun keyakinannya, dimanapun dia berada, apabila ia jatuh pada titik yang sangat menakutkan, membahayakan dirinya, tidak ada yang disebut kecuali nama Tuhannya. Bagi kita tentu saja menyebut Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi utusan Allah yang terakhir. Dan Nabi kita ini teristimewa jemaah sekalian. Ini ada kitabnya, namanya kitab Dalail Khairat. Ada 201 nama Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi mana yang memiliki nama sebanyak itu kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan Nabi kita Nabi yang sangat mulia. Yang hari ini kita mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir utusan Allah, dan kita menegakkan sunnah-sunnahnya seperti membangun, mensyiarkan majelis kuliah subuh pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna yang akan kita kaji pada pagi hari ini, kalau ditulisnya disebutnya dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, yang ketujuh. Tapi kalau disebutnya dari lafaz Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, yang ke-8. Al-Muhaimin artinya yang maha mengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus semua keperluan makhluk-makhluk ciptaannya. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari pekerjaannya, rizkinya, dan ajal kematiannya. Kita lihat, semua makhluk ciptaan Allah ini memiliki pekerjaan, menjalankan aktivitas hidupnya untuk membaktikan diri kepada Allah. Matahari, bulan, bintang, dia berjalan. Awan, hujan dengan turunnya, angin dengan hembusannya, dia bekerja.
teristimewa bagi kita manusia, juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu pekerjaan. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu berbeda-beda. Ada yang kerjanya sebagai pegawai swasta, ada yang kerjanya di kepemerintahan, ada yang di kantor, ada kerja buruh, nelayan, petani. Itu usaha kita beda-beda. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka duduklah pada posisi kita masing-masing. Jalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya, karena semuanya itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai rizkinya juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah matahari, bulan, bintang, planet-planet itu mempunyai rizki? Iya, punya rizki. Dia bekerja, dia beraktivitas menurut perintah Allah, dan Allah kasih rizki. Beda dengan rizki kita manusia. Hewan ada rizkinya, pohon-pohon, bumi ada rizkinya masing-masing. Lebih-lebih kita manusia yang Allah muliakan. Rizki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ada syaratnya, harus kerja, harus usaha, baru mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah udah atur, banyaknya udah Allah atur. Ada orang bekerja sampai mencari fadilah Allah, keutamaan rizki dari Allah sampai ke luar negeri. Ada yang berhasil, ada juga yang pulang tidak membawa hasil. Rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Muhaimin, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan ajal kita juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batas hidup kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon ada batas hidupnya, hewan ada batas hidupnya. Kita pun manusia ada batas hidupnya, kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa yastaqdimun. Apabila telah datang ajal pada diri kita, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Alam ini juga punya batas hidup. Suatu saat dunia akan kiamat, habis dengan sehabis-habisnya. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin, Allah yang maha mengatur, ya. Jadi mengatur, mengurus semua keperluan makhluk-makhluk ciptaannya. Ada ulama yang mengatakan bahwa nama Allah Al-Muhaimin ini ditulis pada kitab-kitab kuno terdahulu. Ya. Maksud kitab kuno terdahulu adalah Zabur, Taurat, Injil, dan mushaf, lembaran-lembaran suci yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul terdahulu. Ya. Suhuf, ya. Seperti Nabi Ibrahim, ya. Itu nama Allah ditulis di sana. Kemudian seorang ulama mengatakan Allah Al-Muhaimin artinya Allah yang mengawasi alam ini. Sebagaimana diterangkan dalam surat Yasin, la samsu yambagi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin matahari mendapati bulan, dan tidak mungkin malam pun mendahului siang, karena masing-masing itu beredar menurut garis edarnya. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan
juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada siklusnya. Ada masanya hewan-hewan di hutan itu masa-masa dia untuk berkembang biak, musim kawin. Pohon-pohon juga begitu. Ada masanya musim berbunga, musim berbuah. Alam ada musimnya, musim panas, musim hujan. Tidak bisa kita manusia mengatur, kecuali itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin. Berakhlak dengan nama Allah Al-Muhaimin ini jemaah sekalian, Allah yang Maha mengatur, maka kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Jangan kita sok tahu urusan orang lain, ya. Urus aja diri kita, ya. Urus diri kita sendiri, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita pada bahasan Nasolih Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten. Bab ke-6, makalah ke-15, masih kelanjutannya, kita lanjutkan. Ahabbul a'mali ilallahi hifzul lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintai amal. Apa amal? Amal itu dalam Al-Quran diterangkan, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kehidupan yang baik. Diterjemahkan, ditafsirkan oleh ulama, kehidupan yang baik ini adalah surga. Itulah amal soleh. Jadi ahabul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Hifzul lisan, memelihara lisan. Apa lisan? Ya, lisan adalah ucapan kita, perkataan kita, omongan kita, itu lisan. Ya. Nah, ucapan kita jemaah sekalian, ucapan itu tidak berbentuk, tapi dia apabila ditorehkan dalam suatu alat tulis, maka ucapan kita itu bisa dibaca, bisa disentuh, bisa dibawa, seperti diktenya seorang guru kepada muridnya. Ya. Ayo anak-anak tulis. Guru berkata, anak-anak menulis. Terlihatlah, bisa dipegang, bisa dibawa, bisa dibaca berulang-ulang. Itu lisan, omongan kita, ya. Nah, perkataan kita ini harusnya perkataan yang mengenakan, karena perkataan yang paling Allah cinta itu adalah memelihara ucapan. Perkataan kita ini kadang-kadang bisa membuat seseorang nama baiknya terangkat, terkenal. Kadang-kadang juga omongan kita ini dapat menyejukkan orang lain, membuat orang senang. Ada juga kadang-kadang pembicaraan kita itu menyakitkan, membuat orang tersinggung. Maka oleh karena itu kata Nabi, amal yang paling baik bukan amal yang enggak baik, ya. Amal yang paling baik itu adalah memelihara ucapan kita. Nah, ucapan kita ini jemaah sekalian, ya, harus kita pikirkan dulu kalau kita mau ngomong, ya. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarang bicara. Karena ada ucapan yang harus ditata. Seperti seseorang yang akan menghadap raja misalnya, dia itu harus ditata omongannya, harus diatur. Jangan sembarangan ngomong di depan raja, ya. Ada omongan, pembicaraan kita itu spontan, tidak perlu pemikiran, nggak perlu diatur-atur, spontan aja jadi. Nah,
amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, tentang memelihara lisan kita, ya. Berhati-hatilah di dalam berbicara, karena ada sebuah peribahasa mengatakan ucapanmu adalah harimaumu, ya. Salah dalam berkata, salah dalam berucap, maka akan kembali kepada siapa yang mengucapkannya, akan ditelusuri, akan dimintai tanggung jawabnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Inilah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti boleh jamaah sekalian bertanya agar majelis kuliah subuh ini lebih hidup, ya. Bertanya masalah materi yang disampaikan tentang Asmaul Husna tadi dan tentang memelihara lisan ini, ataupun hal lain berkaitan dengan agama, ya. Karena perkataan ini, jemaah sekalian, perkataan kita ini kadang-kadang keluarnya itu enggak kita pikirkan lagi. Nah, itu yang minta nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada hadis berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aksaronasi, sesungguhnya kebanyakan dari manusia, zunuban yaumal qiyamah, dosanya pada hari kiamat nanti ini, ya. Kebanyakan manusia dosanya pada hari kiamat yang diperlihatkan, aksaruhum, kebanyakan dari mereka, kalaman fima la yakni, ucapan, omongan yang tidak bermanfaat. Banyak omongan yang enggak bermanfaat, mudghah, ya. Nanti akan terlihat yang baik, yang buruk, yang sia-sia, ucapan kita, omongan kita nanti akan ada rekamannya. Saya ada orang bercerita, dia masuk sebuah ruang pengadilan, dia masuk sebuah tempat, dia ngomong, terus begitu ditanyakan omongannya lagi, ditunjukkan, tadi ngomong ini, tuh ada tertulis. Jadi begitu ngomong ada tertulis, Pak. Masya Allah. Apalagi yang tidak Allah, ya. Kalau orang bersaksi, ya, di sebuah pengadilan dunia aja ketahuan bohong dan tidaknya, berbelit atau tidaknya. Begitu dia ngomong langsung ada alat yang merekam, langsung ada kalimatnya. Masya Allah. Apalagi Allah nanti. Nah, di yaumil qiyamah nanti ketahuan ya omongan kita. Nah, mulut kita ini sekalian alat untuk berkomunikasi, ya. Oleh karena itu berbicara yang baik, ya. Kita ngobrol sama kawan, sama teman, ya, sama saudara, ya. Mayal fizu min qaulin ila ladaihi raqibun wa atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kita kecuali kiri kanan kita ini ada dua yang mencatat, malaikat raqib dan atid, ya. Tapi bukan malaikat raqib dan atid, ada malaikat-malaikat lain yang membantu kegiatan malaikat raqib dan atid. Nah, sesuai dengan tadi Al-Muhaimin, Allah menugasi makhluk-makhluk ciptaannya bekerja semuanya, diawasi oleh Allah, ya. Berhati-hati dalam berbicara, ya. Karena pembicaraan kita ini, ya, bisa nanti jatuh pada perbuatan ghibah. Ada ghibah, ada fitnah, ya. Nanti akan kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ghibah? Atadrunal ghibah? Tahukah kamu apa itu ghibah? Zikruka lil ghaibi akhika. Pembicaraanmu tanpa sepengetahuan saudaramu itu ghibah. Dulu Aisyah berbicara kepada Rasulullah, karena Rasulullah ada tamu. Ada seorang wanita punya keperluan kepada Rasulullah. Setelah wanita itu pergi, kata Aisyah, wanita itu tinggi besar, hitam kulitnya. Apa kata Rasul? Itu ghibah. Memang
fisik wanita itu tinggi besar dan kulitnya hitam. Tapi kalau orang itu dengar dikatakan dia kulitnya hitam, dia akan merasa tersinggung, bisa marah. Itu aja segitu gibah. Apalagi yang tidak ada diada-adakan, ya, menjadi fitnah. Ya. Masya Allah. Gibah itu seperti kita memakan bangkai orang yang sudah mati. Ini orang mati nih, kita makan tuh dagingnya. Pakarih tumu, kita nggak mau, ya. Mau kita kayak gitu. Nah maka jaga perkataan kita, dan nanti kebanyakan manusia ucapan yang keluar yang kelihatan pada hari kiamat dosanya dosa sebab omongan, pembicaraan. Sekarang kan Pak tapi alhamdulillah TV-nya udah nggak ada ya. Masih keluar lagi ya. Ya, Masya Allah. Itu berita di TV tentang gosip-gosip, ya kan, aib orang dibuka-buka, Masya Allah. Ya. Cari-cari kesalahan orang lain. Ya Allah, urusin aja diri sendiri. Ya, jangan kita ngurusin orang lain. Masya Allah. Ini nanti di yaumil kiamat akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fitnah. Al-fitnatu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih sadis fitnah itu. Karena fitnah orang bisa masuk penjara. Sakitnya di perasaan dan hatinya enggak hilang karena sebab fitnah. Ya. Kalau dibunuh langsung mati, tapi kalau fitnah orang itu merasakan terus menggema, terngiang-ngiang. Bisa saja orang difitnah itu nanti dia bisa balas dendam, ya. Masya Allah. Maka itu jaga pembicaraan kita. Nanti akan ditimbulkan oleh Allah dosa yang paling banyak dari manusia itu tentang ucapannya yang tidak bermanfaat, ucapannya membawa kekisruhan segala macam. Pembicaraan kita ini Pak sekalian, omongan kita ini bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Anak panah kalau sudah melesat dia nggak bakal balik lagi. Sama omongan kita juga begitu. Ya. Minta maaf, ya minta maaf sih minta maaf, tapi udah kelanjur keluar. Ya. Nah jaga lidah, jaga mulut, jaga omongan. Ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada radio Pak. Radio itu motonya bagus banget. Sautul irsyad wa kutul qulub. Suara petunjuk makatan hati. Jadi suaranya enak. Yang diberitakan tentang kebaikan-kebaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafakkaru fi azmatillahi, berpikirlah tentang keagungan Allah. Nah, kita disuruh berpikir tentang keagungan Allah. Wa jannatihi, tentang surganya, wa narihi, dan tentang neraka. Sa'atan khairun min qiyami lail. Berpikir tentang keagungan Allah, tentang surga dan neraka, itu lebih baik daripada sholat tahajud. Tapi bukan berarti berpikir aja tentang kebaikan-kebaikan, tentang surga dan neraka, enggak tahajud, bukan. Tetap tahajud, laksanakan tahajud, ya. Berpikir tentang keagungan Allah, alam semesta ini keagungan Allah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita ini adalah keagungan Allah. Berpikir tentang surganya Allah, membayangkan tentang kenikmatan surganya Allah, dan membayangkan betapa pedih dan sakitnya, kerasnya azab neraka, siksa neraka. Berpikir tentang keagungan Allah, tentang surganya, tentang nerakanya, itu lebih baik daripada sholat tahajud.
Tapi bukan berarti kita enggak sholat tahajud, tetap ya. Beramallah sebanyak-banyaknya. Ya. Beramal sebanyak-banyaknya agar Allah Subhanahu wa taala ridha. Siapa tahu mungkin di amal yang ini amal kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada amalan yang lain diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali aja diangkat amalan kebaikan kita itu membuat diri kita itu sudah terbebas dari berbagai macam keburukan-keburukan karena Allah ridha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah. Masya Allah. Mencari keridhaan Allah. Kemudian jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fillah, jangan kamu memikirkan tentang Allah, patah liku, maka celakalah kamu. Jadi kita disuruh Pak oleh Nabi berpikir tentang ciptaan Allah, ya. Cipta Allah banyak sekali. Air yang Allah turunkan dari langit, air yang Allah simpan di dalam lautan, air yang Allah keluarkan dari dalam tanah, yang hari ini di hadapan kita ada air, ini ciptaan Allah. Kenapa air bisa sampai ke gelas, ke tempat kita ini? Itu kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Berpikir tentang ciptaan Allah. Kenapa ada hewan yang harus hidup di dalam air? Ya. Kenapa kalau kita manusia enggak bisa hidup kalau kita kecebur di dalam air? Pikirkan semuanya, disuruh oleh Nabi tentang ciptaan Allah. Jangan mikirkan Allahnya. Jangan memikirkan Allahnya. Pikirin ciptaannya dulu. Nah, dengan demikian maka kita akan cinta kepada Allah. Kita akan jatuh cinta kepada Allah. Kita akan naik keyakinan kita kepada Allah. Ma'rifatullah. Jadi kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di pesantren Istighosa ini saya ngaji tiap malam Selasa. Kitabnya Hikam. Ngaji ya. Enak, Masya Allah. Kitab Hikam. Hati kita hanya diisi dengan Allah saja, ya. Jangan kita memikirkan tentang Allahnya. Kebesaran Allah itulah yang kita masukkan ke dalam hati kita. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya, ya. Ciptaan Allah banyak sekali, Masya Allah. Coba kita pikirkan betapa bahayanya kalau angin berhenti menghembus, enggak ada udara, nyesek, tamat kita. Ya. Makanya bersyukur Pak, mumpung kita dikasih udara ini kan oksigen ya, kita nggak beli. Coba saudara-saudara kita di rumah sakit itu, berapa duit tabung oksigen itu? Ya, dia harus pakai pernapasan dibantu. Kita yang begitu bebas ini, alam yang begitu mewah Allah berikan. Apalah ta'kilun, kenapa enggak engkau pikirkan? Apalah tashkurun, kenapa enggak engkau syukurkan? Nikmat Allah banyak, ya. Sehat badan kita, ya. Hari ini bisa datang ke Masjid Nurul Ikhwan, sholat subuh berjamaah, kemudian kita menghidupkan kuliah subuh. Masya Allah, ya. Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang Allahnya, ya. Allah Tuhan yang suci dari 4 penjuru, dari 6 penjuru. Allah bukan di depan kita, Allah bukan di belakang, Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah. Itu Allah. Bukan di kiri, bukan di kanan. Allah ada tapi tidak bertempat. Beda dengan kita. Kalau kita ada, harus ada tempat.
Karena Allah itu laisa kamitslihi syai', Allah enggak sama dengan yang lainnya. Huwa wajibul maujud, dia yang wajib ada, Allah. Kalau kita enggak wajib ada, besok kita udah meninggal udah enggak ada. Alam besok habis. Tapi kalau Allah hayat, maha hidup selama-lamanya. Nah, jemaah sekalian, inilah kuliah subuh tentang nama Allah Asmaul Husna Al-Muhaimin dan kitab Nasul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kitab ini sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa supaya orang bisa paham, ya, bisa paham. Kalau tulisan aslinya dengan bahasa Arab, sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, ada Korea, kemudian bahasa berbagai macam, ya. Beruntunglah kita punya imam, punya syekh, ya, seperti Imam Nawawi Al-Bantani, pernah hidup dan pernah mengajar menjadi imam besar Masjidil Haram, ya. Masya Allah, bangga kita, ya. Ya, sebelum ditutup dengan doa, silakan Pak, ada yang mau bertanya masalah agama atau apapun, ya, sebelum ditutup dengan doa. Kalau enggak langsung kita doa, ya. Doa Pak Ji. Baik, ya. Ya. Asmaul Husna. Ini harganya berapa ya? Yang nanti saya cari dulu deh. Ya. Ya, ya. Ya ada, insyaallah. Insyaallah saya sediakan insyaallah. Ilah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajmain. Antaghfir lana ma madha an tahfazna fi ma baqiya ya karim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin ibn Mukhtar wa alihil azhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi abdalih. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi auzi ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun taqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yunfa wa qalbin la yuhsha wa du'ain la yusma. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munu warusuh wa taubatan nasuh wa sihatil jasadi wa ruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.